Kesempatan yang indah kami dapat bersama-sama menghadap tahta hadirat-Mu, sebab saat Engkau membawa kami kepada Engkau Tuhan, kami sungguh ada hal yang luar biasa. Sebab kami yang saat ini ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun berada, yang dapat Tuhan untuk mendengarkan apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada kami, yang sebentar juga kami akan menikmati apa yang Tuhan akan sampaikan, isi hati Tuhan kepada setiap pribadi kami. Kami siap untuk mendengar, kami mempersiapkan hidup kami, yaitu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama masuk di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Ya, hari di mana Tuhan mengingatkan kita berhenti dalam kita melaksanakan pekerjaan. Tuhan berkata 6 hari bekerja, dan hari yang ke-7 kita akan memindahkan. Dari ayat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, yang diambil dari kitab Ulangan pasal 5. Ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-5, dari ayat 7 untuk kita sama-sama ya membaca firman Tuhan. Dari ayat 7 sampai ayat 13. Hitungan ketiga Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai ayat 13.
Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Amin. Firman Tuhan merupakan satu perintah. Kalau kita baca, ini adalah ke-10 perintah firman Allah. Dari ke-10 firman yang disampaikan, diperintahkan adalah supaya kita tetap ingat hari Sabat. Ingat dan menguduskan hari Sabat. Hari Sabat untuk kita berhenti dari bekerja. Hari Sabat untuk kita mengingat tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampai pada hari yang ke-7 ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, amin. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi ada di luar sana yang saat ini saudara-saudara kita dalam keadaan yang tidak baik. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam keadaan yang tidak baik? Barangkali mereka kurang mengindahkan hari Sabat, atau tidak beribadah kepada Tuhan, itu akan sangat fatal. Tapi yang beribadah kepada Tuhan, yaitu akan menerima jawaban. Karena jawaban hidup yang sesungguhnya adalah saat kita mengindahkan hari Sabat. Tidak akan bingung dalam menghadapi masalah persoalan, karena dia beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka kita yang saat ini sedang mendengar apa yang Tuhan sampaikan, yaitu tentang perintah Tuhan supaya kita mengindahkan hari Sabat Tuhan. Dari ayat kebenaran firman Tuhan ini, ya, ada kaitannya dengan yang tertulis di dalam Ibrani pasal, ya, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Tuhan berkata, di sini juga ada kata janganlah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Memang saya mengambil satu tema dari renungan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang ingat hari Sabat dan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan,
Kalau kita saat ini masih juga ya dalam keadaan baik seperti tadi saya sampaikan. Sebab apa? Sebab bagi orang yang beribadah pada Tuhan itu akan menerima janji Bapa. Janji Bapa. Seperti Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan Abraham terkenal atau dikenal sebagai tokoh, yaitu bapak orang beriman. Abraham meresponi, Abraham menanggapi, menerima apa yang dijanjikan Bapak. Maka saya juga diberkati dengan ayat kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 74 dan 75. Ini yang berkaitan dengan keadaan sekarang ini. Ya, Lukas dari pasal 1 ayat 74 dan 75. Ya, saya bacakan, dengarkan baik-baik karena ini adalah seperti yang dijanjikan Bapa di surga kepada Abraham. Demikian kata firman Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenarannya di hadapan seumur hidup kita. Saya ulangi ayat 74 dan 75. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Oh, haleluya. Kalau kita dapat beribadah, Tuhan berkata, terlepas dari tangan musuh. Sesuatu yang sangat, ya, sekarang ini dihadapi oleh setiap manusia. Saya katakan setiap manusia. Musuh yang paling ditakuti sekarang adalah sakit penyakit yang mematikan. Ada varian baru, ya. Ada penyakit-penyakit yang sangat mematikan, sehingga manusia itu takut. Dan musuh dari kita manusia itu adalah ketakutan. Yang sakit, yang membuat sakit dan mematikan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata kepada kita, bagi yang beribadah akan terlepas dari tangan musuh. Amin. Haleluya. Bahkan tidak hanya lepas dari tangan musuh, kita itu dikuduskan. Maka sekarang ada istilah vaksin. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah ada yang vaksin sekali, 2 kali. Tetapi lebih dari itu, memang pemerintah luar biasa dipakai Tuhan untuk menanggulangi, untuk antisipasi supaya penularan ini tidak merebak kemana-mana, harus divaksin, ya, supaya kebal dan sebagainya. Tapi vaksin yang luar biasa adalah vaksin dari darah Yesus Kristus yang menyucikan, menguduskan kita. Jadi selain kita dilepaskan dari tangan musuh yang menakutkan, yang mematikan, kita dikuduskan, dibenarkan. Dan saya percaya dengan adanya situasi atau kondisi yang seperti ini, Tuhan itu punya maksud. Ya, jadi punya maksud. Di antaranya kalau menurut saya adalah mengurangi populasi penduduk di dunia ini, di jagat ini, supaya tidak terlalu banyak. Maka Tuhan izinkan itu terjadi.
Ada orang katakan, wah ini Tuhan sedang marah, Tuhan murka ini. Ya, boleh seperti itu. Tapi yang jelas Tuhan punya kehendak, yaitu supaya banyak orang-orang yang bertobat, termasuk kita yang saat ini sedang mendengar pesan dari Tuhan, supaya kita jangan meninggalkan ibadah dan mengindahkan hari Sabat. Tetap ingat hari Sabat. Sangat luar biasa bagi setiap orang yang mau ibadah. Dan ada kelompok manusia yang malas beribadah. Saat dia menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, bahkan tantangan hidup, dia akan bingung. Dan juga jiwanya itu kering. Tetapi bagi setiap yang setia beribadah, taat beribadah, bahkan mengindahkan hari Sabat Tuhan, Tuhan berjanji, yaitu akan melepaskan dari segala musuh dalam kehidupan kita. Dan juga tidak hanya melepaskan, tetapi Tuhan menguduskan, sekalian menguduskan, dikuduskan, hidup kita dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Maka seperti yang sudah kita sepakati, bahwa sebenarnya hari Minggu yang pertama bulan ini ada perjamuan kudus, itu sekaligus untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, dibenarkan kembali oleh Tuhan. Maka teruslah kita tetap ingat hari Sabat dan tetaplah beribadah kepada Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama berdoa, nyanyikan lebih dahulu satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Itu adalah ibadah yang sejati. Sama-sama katakan,
Inilah kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami sungguh butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan jawabannya adalah saat kami mengingat tentang hari Sabat, di mana Tuhan sudah memberkati kami kekuatan. Tuhan sudah memberkati kami waktu yang sama, 24 jam kami pakai Tuhan, yaitu untuk beristirahat, untuk kami bekerja, tetapi kadang-kadang kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami seakan-akan tidak ada waktu. Ampuni kami Bapa. Semua yang saat ini mendengar apa yang Tuhan sampaikan, biar kiranya kami mulai saat ini akan diubahkan oleh Tuhan pola hidup kita, dalam pengaturan hidup kita. Ya Tuhan, biar kiranya kami sungguh-sungguh meresponi firman-Mu. Hamba yang sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu dari bagian firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami percaya banyak keterbatasan, banyak kekurangan, tetapi Tuhan Engkau Allah kami yang sanggup untuk memberikan penjelasan lebih, sehingga firman-Mu itu akan tertanam dalam hidup kami bagaikan satu biji yang tertanam di satu lahan yang subur, yaitu hati kami. Berkati semua yang mengikuti acara ini, yang mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Kiranya kami akan sungguh-sungguh mengindahkan waktu-waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat kami. Terima kasih Bapa, berkati semuanya yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang hidup dalam masalah persoalan yang tidak dapat ditanggung sendiri. Kiranya Tuhan Engkau akan berikan jalan keluar. Tidak ada kebingungan lagi, sebab kami hanya taruhkan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Berkati di mana pemerintahan yang dijalankan oleh pengemban tugas, khususnya dari daerah pusat, ya Tuhan, dari tingkat pusat, daerah, dan sampai ke wilayah. Tuhan Engkau memberkati. Berkati Pak Jokowi, berkati para menteri, berkati TNI, Polri yang saat ini mengemban tugas dengan tidak gampang. Tuhan Engkau memberkati, berikan akal budi, hikmat, pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga pengaturan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Bahkan sampai Pak RT RW kami serahkan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus, Temanggung, kota Temanggung diberkati oleh Tuhan, Temanggung dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di gereja-gereja lokal di Indonesia ini. Kami serahkan kepada Engkau. Bangsa negara kami serahkan kepada Engkau. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semuanya sesuai dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.